Ganjar calon presiden. Waduh, hari ini saya jadi terperanjat pengen tahu komentar-komentar para pengikut PDIP di garis bawah, di rakyat, yang mana kebanyakan kalau saya lihat di sini adalah cenderung rakyat di bawah ini memilih Pak Ganjar sebagai calon presiden. Memang dilema sekali untuk PDIP. Bu Mega apa masih mau bersikeras mempertahankan calon yang menurutnya sesuai tanpa memikirkan apa yang menjadi keinginan rakyat di bawah, para pengikutnya. Ya, mohon maaf, di sini saya bukan sebagai kader PDIP dan saya bukan seorang kader PDIP. Saya hanya mensikapi saja apa yang sedang panas di kubu PDIP, di mana di seluruh provinsi rata-rata siap mendukung Pak Ganjar sebagai presiden. Memang kalau kita lihat Pak Ganjar, kalau di pemberitaan dan juga cerita teman-teman yang ada di Jawa Tengah, Pak Ganjar ini mempunyai nilai yang bagus di mata mereka. Sementara saya di Jakarta, saya hanya mendengar cerita. Tapi saya sendiri pun kalau semuanya disuruh harus memilih, ya, semuanya saya harus memilih nih antara Ganjar Pranowo dengan Mbak Puan Maharani. Jujur, saya akan pilih Pak Ganjar. Begitu. Ya, saya nggak perlu saya ceritakan Pak, kenapa saya tidak memilih Puan. Ya, mata hati saya tertuju Pak Ganjar. Apa yang saya lihat, ya, kedua-duanya ya begitulah. Kita kan berharap pengen mendapatkan seorang presiden itu yang benar-benar mumpuni. Dan lagi-lagi seorang presiden ini juga bukan hanya mewakili apa yang menjadi tujuan partai saja. Karena seorang presiden ini sudah milik bersama, sudah milik Indonesia, bukan lagi milik partai itu sendiri. Jadi seorang presiden itu harus benar-benar paham, oh rakyat gue begini, kemarin gue diusung oleh rakyat, dipilih oleh rakyat, ya tentunya jangan sampai mengecewakan rakyat. Gitu. Ya mohon maaf kalau saya untuk memilih seorang presiden, saya tentunya tidak melihat dari partai mana dia berasal. Mau dia dari PDIP, mau dia dari PKB, mau dari PKS, mau dari PAN, mau dari semua partai, monggo. Kita rakyat di sini hanya memilih siapa yang pantas menjadi seorang presiden. Kalaupun itu dari luar partai yang saya senangi, tapi orang atau calon presiden itu ternyata dari luar partai yang saya senangi, ya saya akan memilih dia. Saya tidak akan memilih dari partai, karena tidak sesuai. Apalagi kalau partai itu sendiri sudah
mengacuhkan atau tidak menghiraukan apa kata rakyat atau kata grassroots bawah ini. Jadi kalau dibilang umpamanya, ya ini adalah hak dari partai. Kalau Anda tidak senang dengan partai, keputusan partai keluar dari partai, berarti udah tidak demokrasi. Harusnya partai itu menyerap dari aspirasi rakyat. Jangan melulu pilihan partai itu karena pemimpinnya saja yang memilih. Justru yang bagus itu adalah lihat dari grassroots bawah. Siapa yang mau diusung, mau dipilih oleh rakyat. Dari mayoritas rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, jajaki kira-kira siapa. Sekarang udah canggih kok internet, komunikasi, informasi itu udah wah, seperti air mengalir. Bisa dengan leluasa kita mencari informasi seorang figur. Kalaupun seumpamanya saya menjadi seorang kader PDIP, seumpamanya. Sementara situ ada Mbak Puan Maharani diusung oleh Bu Mega. Tapi karena saya nggak seret dengan pilihan Bu Mega yaitu Mbak Puan menjadi calon presiden, tapi saya melihat ada Pak Ganjar, saya lalu beralih malah justru saya memilih Pak Ganjar. Loh, saya siap dipecat jadi anggota PDIP. Seumpamanya seperti itu. Maaf, saya bukan kader PDIP. Saya hanya rakyat biasa. Jadi saya udah lihat nih dari hasil pembicaraan teman-teman saja ini di grup PDIP saja, PDI Perjuangan saja, mayoritas mengeluh-ngeluhkan Pak Ganjar menjadi presiden. Siap mendukung Pak Ganjar sebagai calon presiden. Tapi lagi-lagi seakan-akan kemarin Pak Ganjar bilang siap menjadi calon presiden. Ini seakan-akan menjadi suatu warning. Bahwasanya ini terkesan ingin mengalahkan Mbak Puan Maharani atau benar-benar ingin menyalonkan presiden, jadi presiden Pak Ganjar ini. Terkesan ambisius, tapi saya no problem. Memang semua rakyat Indonesia ini berhak mencalonkan dan dicalonkan kok. Dunia demokrasi ya seperti itu. Jadi harus menerima masukan-masukan dari manapun. Ya namanya demokrasi. Kalau nggak begitu namanya bukan demokrasi. Lalu disatukan menjadi satu. Putusan bersama. Makanya saya berharap ya. Saya berharap ini. Ya, benar-benar coba. Karena memang sekarang ini kita sudah krisis calon pemimpin. Krisis calon pemimpin. Gitu. Jadi cobalah partai-partai bukan hanya PDIP tapi semua partai mencoba melirik siapa sekiranya pantas menjadi seorang calon presiden. Saya dan rakyat yang lainnya siap memilih secara tentunya secara rahasia dan bertanggung jawab. Gitu. Coba seluruh partai yang ada di Indonesia untuk mencari calon-calon figur seorang presiden yang
benar-benar ke depan bisa membangun Indonesia lebih maju dan lebih bermartabat, dan juga bisa mendongkrak kesejahteraan rakyat Indonesia dan meminimalisir tingkat kemiskinan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jangan sampai terjadi kesenjangan sosial yang terlalu dalam, kesenjangan sosial yang terlalu lebar. Coba buat bangsa Indonesia ini bisa tersenyum, bisa bahagia di pemimpin yang benar-benar amanah. Demikian. Terima kasih. Di sini saya, Widya Susanto Channel, mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila ini menyinggung perasaan atau menyinggung peranakan. Ya, terima kasih kembali untuk para subscriber saya dan para penonton semuanya dari Sabang sampai Merauke ataupun di seluruh dunia. Inilah suara hati saya, bagaimana saya menyikapi apa yang ada di berita-berita baik di dunia maya ataupun di televisi ataupun apa yang ada di sekitar kita.